Selamat pagi, saudara semua, dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bu Oktri, pada mata kuliah manajemen keperawatan ini. Semoga Anda tetap sehat dan semangat ya. Ya, pada sesi yang ketujuh ini kita akan mempelajari tentang konsep mutu pada pelayanan keperawatan. Anda masih ingat fungsi-fungsi manajemen yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu? Konsep mutu pada pelayanan keperawatan ini adalah termasuk dalam fungsi manajemen controlling. Kita ingat bahwa controlling itu terdiri dari dua kegiatan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Untuk pengawasan bisa diartikan bahwa manajer itu memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengendalian itu adalah suatu cara untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Kalau belum, berarti dilakukan suatu koreksi. Ya, kita pahami dulu tentang apa itu konsep penjaminan mutu. Konsep penjaminan mutu dalam pelayanan kesehatan bisa diartikan bahwa merupakan suatu penetapan yang dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders dapat memperoleh kepuasan. Ya, kalau kita bicara mutu, mutu atau mutu asuhan kesehatan sebuah rumah sakit itu akan selalu terkait dengan struktur, proses, dan outcome dalam sistem pelayanan di rumah sakit tersebut. Kita tahu bahwa pelayanan keperawatan itu merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga baik buruknya pelayanan keperawatan akan sangat mempengaruhi juga baik buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga mutu asuhan keperawatan akan mempengaruhi citra rumah sakit. Kita lanjutkan. Mutu asuhan pelayanan rumah sakit juga dapat dikaji dari tingkat pemanfaatan sarana pelayanan oleh masyarakat, mutu pelayanan, dan tingkat efisiensi rumah sakit. Maka nanti kita akan lebih lanjut bahas yang seperti apa yang dianggap efisien dan efektif. Lalu kita juga akan pelajari lebih lanjut apa itu struktur atau input, proses, maupun outcome. Ya, sistem sebagai upaya menyelesaikan masalah kesehatan itu terdiri dari input, proses, dan outcome. Ya. Input itu biasanya terdiri dari 5M, nanti kita akan lihat apa saja 5M itu. Sedangkan proses itu merupakan kegiatan profesional kesehatan. Dalam hal ini adalah ya kegiatan perawat, kegiatan dokter, dan sebagainya. Lalu outcome merupakan hasil akhir dari kegiatan profesional kesehatan. Lebih detail kita akan lihat seperti ini. Bahwa input itu atau sering disebut struktur adalah semua input atau masukan untuk sistem pelayanan sebuah rumah sakit yang meliputi satu M yang pertama atau tenaga, man gitu ya. Lalu yang kedua adalah mesin, sarana prasarana yang ada. Tadi M yang pertama itu tenaga, handal atau tidak ya tenaganya. Lalu M yang kedua tadi mencukupi apa enggak ya sarana prasarana. M yang ketiga adalah metode. Bagaimana metode asuhan keperawatan di sini? Apakah memang cukup baik atau masih kurang baik? Lalu M yang keempat adalah dana atau money. Bagaimana penggunaan dana ini? Apakah efisien, efektif, atau tidak? Lalu M yang kelima adalah market ya atau pemasaran. Jadi input atau struktur itu terdiri dari 5 hal ini. Sedangkan kalau kita bicara proses, proses adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh para profesional tadi ya, baik itu dokter, perawat, dan juga tim kesehatan lain yang mengadakan interaksi secara profesional dengan pasien dan juga keluarganya. Lalu interaksi ini diukur antara lain dalam bentuk penilaian tentang penyakit pasien, seperti apa penyakit pasien, bagaimana penegakan diagnosisnya, apa yang direncanakan untuk tindakan pengobatan dan keperawatannya, indikasi tindakan-tindakan tersebut, bagaimana penanganan penyakit yang lain, dan bagaimana prosedur pengobatan dan keperawatannya. Sedangkan outcome adalah hasil akhir dari kegiatan profesional tadi. Dokter, perawat, dan tenaga profesi lain.
kalau ini mencakup tadi ya interaksi dengan klien, bagaimana hasil akhir dari tindakan-tindakan tersebut? Apakah klien ini menjadi lebih baik atau lebih buruk? Dan ini bisa dinilai dari indikator mutu pelayanan. Kita akan lihat berikutnya. Ya, mutu rumah sakit, mutu layanan kesehatan itu juga bergantung pada perawat. Jadi citra rumah sakit ditentukan oleh mutu layanan kesehatan yang di dalamnya adalah perawatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit berfokus pada pasien atau sering disebut dengan patient safety. Kalau itu dilaksanakan secara baik ya, semua mengacu pada keselamatan pasien, maka itu bisa dikatakan asuhan kesehatan yang sempurna. Kalau kita bicara tentang pelayanan keperawatan, berarti asuhan keperawatan yang baik, yang sempurna. Ditambah dengan semuanya sudah sesuai dengan standar, patuh terhadap standar-standar yang ditentukan. Maka dengan demikian akan terjadi mutu atau layanan keperawatan yang bermutu, berkualitas. Mutu pelayanan keperawatan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah peningkatan dan pengembangan SDM, bisa melalui berbagai cara. SDM harus selalu ditingkatkan baik secara kognitif, secara afektif maupun psikomotor. Melalui apa ya? Melalui berbagai cara, di antaranya misalnya studi lanjut, diikutkan pelatihan-pelatihan atau workshop ataupun seminar-seminar. Sedangkan yang kedua adalah ditentukan juga penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas atau quality of service. Dalam kita melakukan asuhan keperawatan, tentu saja kita memerlukan berbagai alat kesehatan. Nah, ada atau tidak, kualitasnya baik atau tidak, ini juga akan mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang pelayanan keperawatan, kita harus memahami dulu apa itu dimensi mutu pelayanan. Sebenarnya mutu pelayanan atau dimensi dalam mutu pelayanan ini bisa pelayanan yang terjadi dimanapun. Karena kita bicara tentang pelayanan kesehatan, maka kita juga akan menspesifikasikan dimensi mutu ini dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah tangibles atau bukti langsung. Di dalam pelayanan keperawatan, bukti langsung dimaksudkan di sini adalah suatu bukti yang konkret yang ditunjukkan oleh kemampuan oleh perusahaan itu untuk menampilkan yang terbaik untuk pelanggan. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan pelayanan keperawatan, ya ruang perawatan yang bisa dilihat langsung ya, bukti langsungnya. Ruang perawatan itu kotor atau bersih misalnya. Fasilitasnya yang ada berfungsi dengan baik atau tidak. Juga yang bisa dilihat langsung di sini adalah penampilan dari perawatnya. Penampilan perawatnya ini rapi, menarik, atau sebaliknya. Lalu berikutnya adalah reliability atau keandalan. Keandalan itu adalah suatu kemampuan terhadap permasalahan ya, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan, yang sesuai dengan harapan pasien. Yang seperti apa ya kira-kira? Ya yang cepat pelayanannya, yang tepat gitu. Waktunya juga tepat. Tidak ada kesalahan dan sikap-sikap dari petugas yang simpatik atau sikap perawat ya. Simpatiknya nanti akan sampai ke empati. Sikap perawat ini sangat dibutuhkan dan ini akan mempengaruhi dimensi mutu pelayanan. Yang ketiga yaitu responsiveness atau sering disebut ketanggapan, daya tanggap adalah sikap yang tanggap dalam memberikan pelayanan ini, yang responsif. Artinya apa responsif? Sangat cepat berespon, serta diiringi dengan cara penyampaian suatu informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pasien dan keluarga. Banyak sekali tindakan keperawatan yang harus menyampaikan informasi-informasi atau edukasi kepada pasien dan keluarga. Nah, di sini yang dimaksudkan. Apakah informasi yang kita sampaikan itu jelas dan mudah dimengerti atau tidak?
Berikutnya adalah assurance ya, atau jaminan, atau seringkali kita dengar istilah asuransi. Yang dimaksudkan di sini adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh oleh pelanggan. Meliputi apa? Kompetensi petugas. Nah, kalau dalam layanan keperawatan berarti siapa? Kompetensi perawat. Apakah perawat memang memberikan asuhan keperawatan yang aman, yang bebas dari kesalahan gitu ya, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan sampai pasien itu sungguh-sungguh percaya dan menggantungkan betul nasibnya kepada perawat. Itu ya, sehingga pasien percaya kepada perawat dan juga keluarganya. Yang kelima adalah empati. Dimensi mutu pelayanan yang kelima adalah empati. Empati adalah dimaksudkan di sini bahwa perawat itu mengerti apa yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian ia akan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi. Dengan menyapa secara individu pakai nama itu merupakan salah satu empati juga ya. Lalu diharapkan di sini perawat itu memahami kebutuhan pasiennya satu persatu. Seperti apa sih kegiatan peningkatan mutu pelayanan keperawatan ya? Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan, menurunkan biaya operasional, menjaga mutu pelayanan sesuai standar tadi ya, dan peraturan-peraturan yang berlaku, meningkatkan pencatatan dan pendokumentasian dan asuhan ini sebagai bukti legal bahwa kita sudah melakukan asuhan keperawatan, membuat penilaian terhadap pelayanan tadi, apakah sudah sesuai dengan standar-standar mutunya, lalu meningkatkan tanggung jawab dan tanggung gugat para profesional dan praktisi. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada legalitasnya, maka semuanya ada peraturan perundang-undangannya juga. Dan juga meningkatkan image yang positif bagi rumah sakit di mana pasien-pasien tersebut dirawat. Lalu ciri asuhan yang bermutu itu yang seperti apa? Tentu saja yang memenuhi standar profesi yang ditetapkan, yang pemanfaatan SDM-nya tidak boros tetapi efektif dan efisien, yang aman bagi pasien dan perawat yang memberi layanan ini juga harus aman. Maksudnya dalam memberikan asuhan keperawatan misalnya, perawat juga tidak boleh misalnya tertusuk jarum, bahkan jatuh, dan sebagainya. Jadi aman untuk pasien dan juga aman untuk perawat. Selain itu memuaskan bagi klien dan pemberi layanan. Kalau kita bisa memberikan pelayanan dengan baik dan pasien itu merasa puas, maka pemberi pelayanan itu kalau sudah memberikan pelayanan dengan baik dan tulus, maka kita pun sebagai pemberi pelayanan akan merasa puas juga jika pasien itu puas dan mendapatkan hasil yang baik atau sembuh. Berikutnya adalah memperhatikan dan menghormati aspek sosial, agama, dan budaya. Perawat memang diharapkan harus peka budaya terhadap semua individu pasien dengan keunikannya, ya. Dan juga jangan lupa bahwa semuanya ini memperhatikan juga dan menghormati tata nilai di masyarakat. Kita sampai pada indikator penilaian mutu asuhan keperawatan. Indikator umumnya adalah penghitungan BOR ya, lama hari rawat, penghitungan rata-rata lama rawat, ALOS, average length of stay, penghitungan lama tempat tidur tidak terisi, turnover interval. Kalau BOR tadi bed occupancy rate, nanti kita akan melihat satu persatu seperti apa cara penghitungannya. Ya, kita mulai dengan penghitungan tempat tidur yang terpakai atau BOR. Bed occupancy rate ya adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini akan memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Standar internasional BOR ini dianggap baik adalah 8-90%. Sedangkan standar nasional, artinya Indonesia itu menetapkan BOR yang dianggap baik adalah 70-80%. Ya, kita lihat penghitungannya. Rumus penghitungan BOR itu sebagai berikut, yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari persatuan waktu kali 100%. Ya, kita lihat keterangannya ini. Yang dimaksud dengan jumlah hari perawatan adalah jumlah
total pasien dalam satu hari kali jumlah hari dalam satu satuan waktu. Jumlah hari persatuan waktu kalau diukur per 1 bulan, jumlahnya itu hanya 28 sampai 31 hari ya. 28 itu untuk bulan Februari, lalu yang 31 hari itu jama Mei, Januari, Maret, Mei, lalu Juli, Agustus, Oktober, Desember ya. Kita akan lihat berikutnya. Jadi contoh penghitungan BOR ini supaya jelas tolong diperhatikan. Pasien, misalnya contoh ya, pasien yang dirawat tanggal 21 September tahun 2020 itu sejumlah 160 pasien. Lalu tanggal 22 itu sejumlah 152 pasien. Tanggal 23 sejumlah 140 pasien. Dan tanggal 24 ini sejumlah 120 pasien. Maka jumlah hari, jumlah BOR adalah tadi ya, jumlah hari perawatan tadi dijumlahkan 576 ya, dari hari tanggal 22 sampai 24. Lalu jumlah tempat tidur itu contohnya 200 kali periode tadi kan 4 hari. Maka BOR-nya adalah 576 per 200 kali 4 kali 100. Berarti berapa? 576 per 800 kali 100%. Maka BOR-nya dalam 4 hari itu adalah 72%. Lalu berikutnya adalah penghitungan rata-rata lama rawat atau ALOS. ALOS ini singkatan dari Average Length of Stay atau ALOS, adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosa tertentu yang dijadikan tracer atau perlu pengamatan lebih lanjut. Kita akan lihat seperti apa penghitungannya. Tetapi kita tahu dulu bahwa secara umum ALOS itu idealnya atau standarnya adalah 6 sampai 9 hari. Di ruang MPKP itu maksudnya model perawatan keperawatan profesional, model pemberian keperawatan profesional. Perawatan ALOS ini dilakukan oleh kepala ruang dan biasanya didelegasikan. Rumusnya apa? Jumlah hari perawatan pasien keluar, jumlah pasien keluar, baik itu pasien hidup maupun meninggal. Keterangannya bahwa jumlah hari perawatan pasien keluar adalah jumlah hari perawatan pasien keluar hidup, pulang atas izin dokter, pulang paksa, melarikan diri, dan dirujuk, atau mati dalam satu periode waktu. Jumlah pasien keluar atau hidup mati, jumlah pasien yang pulang atau meninggal dalam satu periode waktu. Ini jumlah penghitungan ALOS. Pada tanggal 24 September ada 5 orang pasien pulang. Pasien A pulang dengan lama dirawat 4 hari. Pasien B pulang dengan lama dirawat 2 hari karena dia pulang paksa. Pulang paksa itu apa? Atas kehendaknya sendiri. Pasien C meninggal dengan lama dirawat 10 hari. Sedangkan pasien D pulang dengan lama dirawat 3 hari. Pasien E pulang dengan lama dirawat 6 hari. Total adalah 25 hari. Dan pasien yang pulang tadi jumlahnya itu ya, dari A sampai E itu ada 5 orang. Maka ini penghitungannya. Jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Jadi ALOS-nya adalah tadi jumlah lama dirawatnya kan 25. Dibagi jumlah pasien yang keluar adalah 5 hari. Maka 25 bagi 5 adalah 5 hari. Penghitungan TOI, tempat tidur tidak terisi atau singkatan dari turnover interval, adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat diisi sampai dengan saat terisi berikutnya. Jadi kosongnya tempat tidur. Ini penting dihitung karena kita mempelajari manajemen keperawatan ya, untuk efisien dan efektivitas. Indikator ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya standarnya adalah 1 sampai 3 hari. Ya, TOI ini.
Di model keperawatan profesional, pengukuran TOI itu dilakukan sebagai berikut. Jumlah tempat tidur kita sepakati tadi 200 ya, kali hari dikurangi hari perawatan, dibagi jumlah pasien keluar, baik itu pasien hidup maupun meninggal. Jumlah tempat tidur, jumlah total kapasitas tempat tidur yang dimiliki hari perawatan adalah jumlah total hari perawatan pasien yang keluar hidup atau mati yang tadi sudah kita pelajari. Maka jumlah pasien keluar, jumlah pasien yang dimutasikan keluar, baik pulang, mutasi, kalau ada yang lari, karena ada yang lari ya, atau meninggal. Nah, seperti ini contoh penghitungannya. Jumlah tempat tidur yang kita sepakati adalah 200. Jumlah periodenya 1 hari. Jumlah hari perawatannya tadi 90. Jumlah pasien keluar dan hidup meninggal 5 orang. Maka penghitungannya adalah jumlah tempat tidur 200 tadi kali jumlah periode 1 dikurangi hari perawatan ada 90 dibagi jumlah pasien keluar hidup dan meninggal yaitu 5. Maka 200 kali 1 dikurangi 90 dibagi 5. 110 tadi ya, 200 dikurangi 90 adalah 110 dibagi 5. Jadi TOI-nya ini 22 hari dalam 1 bulan itu. Berikutnya adalah indikator mutu pelayanan keperawatan. Ada 6 hal yang dinilai yaitu patient safety atau keselamatan pasien, kenyamanan pasien, pengetahuan pasien, kepuasan pasien, self-care, atau juga nanti akan kita lihat seperti apa perawatan diri pasien, dan juga kecemasan. Yang pertama, keselamatan pasien atau patient safety. Ini bisa dilihat apakah pasien ini safety atau tidak. Itu dinilai atau dikatakan bermutu jika pasien aman dari kejadian jatuh. Jadi selama dirawat itu tidak ada pasien tidak mengalami jatuh, seluruh pasien. Jadi tidak ada pasien jatuh. Tidak ada pasien yang mengalami ulcus decubitus. Ulcus decubitus ini adalah suatu luka pada bagian-bagian yang menonjol tubuh akibat perawatan yang biasanya tirah baring terlalu lama. Juga patient safety jika tidak ada kesalahan dalam pemberian obat dan tidak ada cedera akibat restrain itu penalian gitu ya. Kita lihat lebih detail. Indikator mutu pelayanan keperawatan tadi spesifik adalah bahwa ada ukuran-ukurannya tersendiri. Lebih detail lagi. Tadi pasien jatuh. Ini ya, silahkan dilihat. Standarnya adalah kurang dari 3%. Kalau ada pasien dirawat 100 ya kurang dari 3%, kurang dari 3. Ini sudah standarnya. Lebih dari 3 adalah jelek. Decubitus tadi jumlah hari tirah baring itu rawat inap begitu ya, bed rest adalah kurang atau sama dengan 1,5%. Di sini ada eksklusi inklusi ya, ini standarnya, ini denominator, nominatornya indikator. Inklusinya adalah pasien rawat tirah baring tadi. Eksklusinya pasien sudah mengalami decubitus, ini adalah eksklusi. ISK ini adalah infeksi saluran kemih. Ini jumlah pasien ISK, lama hari pemasangan dower kateter ya, ini standarnya 4,7 ya. DC ini dower kateter. IDO ini infeksi daerah operasi. Anda bisa lihat jumlah pasien yang mengalami infeksi daerah operasi dibagi jumlah pasien operasi ini kurang dari 2%. Lalu VAP ini adalah ventilator associated pneumonia, yaitu pasien yang mengalami infeksi paru bagian bawah karena pemasangan ventilator. Ya, ini kurang dari 5,8 per 1000. Maaf, ini tadi ISK juga kurang per 1000. Decubitus juga kurang per 1000 ya, jadi harusnya sedikit sekali. Kalau HAP di sini adalah Hospital Acquired Pneumonia, yaitu infeksi saluran nafas atau pasien terinfeksi pneumonia ketika dirawat di rumah sakit, walaupun tidak dilakukan tindakan intubasi atau pemasangan inkubator.
Sekali lagi saya tekankan, ini adalah kurang dari 1/1000. Saya ulang lagi, kalau pasien jatuh tadi kan kurang atau sama dengan 3%, kalau di kubutus kurang atau sama dengan 1,5/1000, ISK itu kurang atau sama dengan 4,7/1000, infeksi daerah operasi tadi 2%, VAP tadi ya, kurang atau sama dengan 5,8/1000, dan HAP atau Hospital Acquired Pneumonia ini adalah kurang dari 1/1000. Sedangkan infeksi aliran darah perifer, atau maksudnya ini adalah plebitis, ini denominatornya adalah semua pasien yang dipasang IV kateter atau intravena, gitu ya, pembaginya ini. Jadi jumlah kasus plebitis dibagi seluruh pasien yang terpasang infus, standarnya adalah kurang dari 5%. Ya, ini BOR dan ALOS kita sudah pelajari di depan. Lalu berikutnya adalah indikator yang berikutnya, keterbatasan perawatan diri. Kebersihan dan perawatan diri merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar tidak timbul masalah lain. Apa sih? Malah gatal, malah bisa luka karena digaruk, bisa infeksi dan sebagainya. Pelayanan keperawatan yang bermutu jika pasien terpelihara perawatan dirinya bebas dari penyakit yang disebabkan oleh higiene yang buruk. Maka kita akan menangani permasalahan higiene yang buruk pada pasien ya, pada diagnosa kurang bersihan perawatan diri dan sebagainya. Nah, ada tingkat ketergantungan pasien. Menurut Johnson tahun 1984 bahwa tingkat ketergantungan atau yang pertama self-care itu dengan kondisi pasien beranjak dari tempat tidur sendiri. Jadi dia bisa mandiri, dia hanya butuh dibantu oleh perawat itu 1-2 jam dalam sehari. Yang kedua, tingkat ketergantungan 2 atau disebut dengan minimal care, dengan kondisi bahwa pasien itu perlu bantuan kalau ke kamar mandi atau pemakaian alat BAK, buang air kecil gitu ya. Maka kebutuhan perawatan dalam sehari itu hanya 3-4 jam. Yang lain dia bisa lakukan sendiri. Sedangkan tingkat ketergantungan yang ketiga atau disebut moderate care, kondisinya pasien kira-kira seperti ini, bahwa dia perlu bantuan dalam eliminasi. BAK, BAB ya, hanya bisa membalikkan badan pasiennya ini bed rest. Dia bisa inkontinensia 2 kali tiap hari, ngompol misalnya 2 kali. Dia membutuhkan keperawatan 5-6 jam sehari. Sedangkan tingkat ketergantungan yang keempat atau extensive care, kondisi pasien itu bisa digambarkan sebagai berikut. Bahwa tampak sakit berat, perlu bantuan dalam eliminasi, inkontinensia ini lebih dari 2 kali sehari, lebih ngompol, lebih sering gitu ya. Kebutuhan perawat di sini sudah banyak ya, 7-8 jam sehari, jadi lebih banyak. Ini lebih tidak mandiri. Sedangkan yang kelima adalah tingkat ketergantungan kelima sering disebut intensive care. Dengan kondisi sebagai berikut. Pemantauan terus-menerus selama shift dengan observasi 1:1. Ya, kebutuhan perawatan ini 10-14 jam sehari. Biasanya pasien ini dirawat di bangsal atau di unit ICU. Nah, ahli lain yaitu Gillis 1989, dia menggolongkan ketergantungan pasien dengan 4 tingkat. Yang pertama adalah keperawatan mandiri atau sering disebut self-care, yang memerlukan bantuan minimal dalam melakukan tindakan keperawatan dan pengobatan. Ini memang dia tidak mengatakan jam. Tadi yang mengatakan jam adalah Johnson. Sedangkan masih Gillis ini mengatakan bahwa keperawatan sebagian atau partial care memerlukan bantuan sebagian dalam perawatan dan pengobatan. Lalu dia mengatakan ada keperawatan total atau total care, yaitu memerlukan bantuan penuh dalam perawatan diri dan perlu observasi ketat. Sedangkan keperawatan intensif, intensive care,
itu memerlukan observasi dan tindakan yang terus-menerus. Ini yang tadi di Johnson, yang juga tingkat kelima, yang pasiennya dirawat di ICU. Lalu kepuasan pasien. Salah satu indikator penting lainnya dalam pelayanan keperawatan adalah jika pasien itu puas, ini bermutu. Kalau pasien tidak puas, itu kurang bermutu. Tingginya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan itu akan tercapai bila terpenuhinya kebutuhan pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diharapkan. Servis atau pelayanan. Kepuasan pasien itu adalah harapan pasien dibandingkan dengan kenyataan. Sebelum pasien dirawat, itu pasti dia membayangkan seperti apa ya nanti pelayanan keperawatannya. Perawatannya pasti baik, semuanya seperti apa, pasti menyenangkan. Tetapi kalau yang didapatkan ternyata perawatannya menurut dia kurang baik, perawatnya kurang ramah, dan sebagainya, maka dia tidak akan puas. Maka rumah sakit sekarang berlomba-lomba untuk menyampaikan atau mengadakan program servis yang excellent. Servis yang melebihi dari keinginan pelanggan. Nah, ini memang harus diperhatikan dan semuanya harus komitmen untuk mewujudkan servis yang excellent. Berikutnya adalah kecemasan pasien. Cemas adalah perasaan was-was, khawatir, atau perasaan tidak nyaman yang terjadi karena adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Pasien yang masuk dirawat di rumah sakit itu stresnya luar biasa. Satu, dia meninggalkan keluarga. Kalau dia bekerja, dia meninggalkan teman-temannya. Dia di lingkungan yang baru, yang tidak jelas juga mau diapakan. Penyakitnya tidak jelas, pengobatannya nanti seperti apa, dan itu merupakan ancaman juga. Apalagi kalau bed rest, dia kehilangan otonomi diri dan sebagainya. Kecemasan yang masih ada setelah intervensi keperawatan, ini dapat menjadi indikator klinik. Harapannya perawat ini bisa melakukan tindakan keperawatan atau implementasi yang dapat mengurangi kecemasan pasien. Maka semuanya harus dijelaskan dengan jelas sampai pasien itu mengerti. Berikutnya adalah masih merupakan indikator tadi ya, kenyamanan. Rasa nyaman atau comfort adalah bebas dari rasa nyeri atau nyeri yang terkontrol. Ya, nyeri yang terkontrol ini adalah pasien pasien akan lebih merasa nyaman maksud saya. Pelayanan keperawatan dinilai bermutu jika pasien merasa nyaman dan bebas dari rasa nyeri dan menyakitkan. Biasanya perawat akan melihat respon karena ini subjektif, maka kita menanyakan dengan skala nyeri. Berapa nyeri yang dirasakan Bapak? Kalau misalnya angkanya 1 sampai 10, angka berapa yang sekarang ada? Misalnya 1 itu tidak nyeri, yang 10 itu sangat nyeri. Kira-kira Bapak di angka berapa? 8 misalnya dia menyebutkan. Jadi kita tahu bahwa dia masih merasakan nyeri yang sangat. Ya, kondisi pasien ini juga akan dinilai, diaudit dokumentasinya. Catatan perkembangan perawat ini dari hari ke harinya seperti apa, apakah pasien membaik atau tidak. Apakah juga terdokumentasi, ada survei kalau terjadi masalah baru pada pasien. Yang tadinya tidak ada masalah baru, dicatat enggak? Masuk enggak ini dalam dokumentasi? Lalu kepuasan pasien dan keluarga, dilakukan atau tidak? Maka seringkali pasien masuk itu kan diberi kritikan dan mengisi format kepuasan, dan ini penting untuk rumah sakit ya. Untuk kepuasan ini akan menunjukkan pelayanan kesehatan itu baik atau buruk. Di keperawatan juga akan dinilai oleh pasien kepuasannya terhadap pelayanan keperawatan itu seperti apa. Juga penilaian kemampuan pasien dan keluarga. Ingat bahwa ketika kita melakukan asuhan keperawatan, jangan anggap bahwa keluarga dan pasien itu tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka juga mengerti dan kita berdayakan, kita empowering-kan gitu ya. Kita berdayakan. Lalu kondisi SDM. Kondisi SDM ini perlu dicek. SDM dalam arti adalah sumber daya manusia atau pegawai di rumah sakit. Karena kita mempelajari pelayanan keperawatan, maka di sini adalah perawat. Kepuasan tenaga keperawatan, puasan tenaga dokter dalam bekerja, ini harus dilakukan. Dia puas nggak selama bekerja di situ? Jangan-jangan dia tidak puas. Kalau tidak puas, akan menimbulkan masalah sendiri. Lalu kita tahu bagaimana dia akan memberikan pelayanan yang baik kalau dia sendiri tidak puas. Tentu saja ini
tidak akan 100% bisa melakukan pelayanan dengan baik ya, meliputi 5 dimensi tadi. Lalu penilaian kinerja perawat. Memang periode tertentu kinerja perawat ini dinilai. Seringkali dikatakan DP3 gitu ya. Ini dinilai secara periodik untuk kenaikan jenjang karir, untuk peningkatan gaji berkala dan sebagainya. Ini pasti dilakukan oleh kepala ruang. Lalu sebelum kita akhiri, kita akan mempelajari sedikit tentang konsep penjaminan berbasis bukti. Tentu saja kita sudah sering mendengar evidence-based practice, EBP. Adalah proses penggunaan bukti-bukti terbaik yang jelas, tegas, dan berkesinambungan guna pembuatan keputusan klinik dalam merawat individu pasien. Dalam penerapan EBP tadi harus memenuhi 3 kriteria, berdasarkan bukti yang empiris, yang nyata, telah dibuktikan sesuai dengan keinginan pasien dan adanya keahlian dari praktisi. Jadi sungguh-sungguh dilakukan oleh profesi yang profesional, ya, profesi kesehatan yang memang profesional, punya ijazah, punya sertifikat tertentu, lulus dari lembaga pendidikan tinggi yang kredibel. Lalu untuk apa evidence-based practice? Nah, ini pentingnya. Dapat memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik kepada pasien. Karena kita sudah tahu yang sebelumnya seperti apa. Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu keperawatan. Penelitian-penelitian yang baru ini bisa diterapkan, tentu saja ini dianggap yang baik, yang terbaru, yang lebih efektif dan efisien. Menjadikan standar praktek saat ini dan relevan. Bisa dijadikan standar praktek ya hasil-hasil temuan tadi kalau sudah kita memang lakukan itu sesuai, lalu bisa diangkat menjadi standar praktek. Meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Ketika kita sudah banyak bukti-buktinya, tentu saja pengambilan keputusan akan lebih confident. Integrasi evidence-based practice dan praktek asuhan keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien. Saudara-saudara, inilah yang kita pelajari dari konsep mutu. Kalau Anda belum jelas atau perlu diklarifikasi, kita masih bisa diskusikan lebih lanjut dalam forum diskusi. Saya kira sekian pertemuan kita pada sesi 7 ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata atau salah-salah tulis gitu. Harap Anda paham dan mengerti. Semoga Anda semakin memahami tentang manajemen keperawatan karena suatu saat Anda akan berhubungan dan Anda mungkin akan menjadi manajer keperawatan yang handal sesuai konsep yang kita cita-citakan. Amin semuanya ya. Baik, saya akhiri. Tetap sehat, pakai masker dimanapun, cuci tangan sesering mungkin, jangan berkerumun gitu ya. Jaga kesehatan semuanya, enjoy. Baik, selamat siang.